Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Evita Hudi Putri, mahasiswa dari program studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Bisnis, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Hashim selaku dosen pembimbing mata kuliah Big Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Key Means Clustering pada Principal Component Analysis pada Food Nutrition Dataset menggunakan Apache Spark Machine Learning. Nah, di sini saya membuka dua tab. Yang pertama, saya membuka tab jurnal saya yang sudah saya kerjakan dari bab abstrak, pendahuluan, sampai dengan pustaka. Selanjutnya di sini saya membuka Spark Learning saya, yaitu hasil implementasi saya menggunakan dataset Food Nutrition. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian latar belakang tentang hasil penelitian saya ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pemahaman tentang komposisi nutrisi makanan itu sangatlah penting ya seharusnya dalam perencanaan diet dan analisis kesehatan. Nah, di era yang digital saat ini, kita memiliki banyak data nutrisi dari berbagai sumber. Namun, data yang melimpah tersebut tidak serta-merta memberikan informasi yang bermakna tanpa adanya analisis dan pengolahan data yang tepat. Nah, disinilah peran dari machine learning, khususnya unsupervised learning, menjadi sangat penting. Karena metode ini dapat mengidentifikasi pola dan struktur data tanpa memerlukan label atau target prediksinya. Nah, tujuannya di sini terlihat juga beberapa tujuan dari penelitian saya. Yang pastinya untuk memenuhi ujian akhir semester pada semester 6 ini. Kita langsung ke tinjauan pustakanya. Di sini saya menjelaskan tinjauan pustaka unsupervised learning itu seperti apa, key means clustering, terus juga ada principal component analysis dan tentang Apache Spark Learning. Jadi, unsupervised learning sendiri ini adalah machine learning yang bekerja tanpa label. Tujuannya menemukan pola atau struktur dalam data. Untuk key means clustering itu merupakan algoritma yang membagi data dalam cluster berdasarkan jarak ke sentroid. Nah, untuk PCA sendiri adalah teknik ya, merupakan teknik redaksi dimensi yang mengubah data berdimensi tinggi menjadi rendah dengan mempertahankan varians yang maksimal. Nah, ini beberapa sifat-sifat dari PCI itu sendiri. Kita lanjut untuk metode penelitiannya. Di sini saya menjelaskan juga saya melakukan apa saja di sini. Nah, pastinya yang pertama pasti kita melakukan inisialisasi Spark Session ya, yaitu membuat koneksi ke Spark. Nah, ini terlihat di sini. Saya menggunakan Spark Master, pastinya sudah jalan di Spark Masternya. Terus ada load data juga. Nah, di sini ini merupakan load data. Sebelumnya saya panggil dulu karena error. Jadi saya mencari datanya apakah datasetnya sudah masuk apa belum. Nah, ternyata di sini sampun masuk ya, sudah terlihat. Nah, di sini ada jumlah data 205 dengan jumlah kolom ada 8. Saya memperlihatkan 5 baris terlebih dahulu supaya ngelutnya tidak terlalu lama seperti itu. Nah, selanjutnya kita processing, yaitu membersihkan data dari nilai 0. Nah, kita processing. Jumlah data bersih 200. Feature, terus tahap keempat ada feature engineering, ada assembling and scaling. Ya, di sini tujuannya apa? Tujuannya yaitu menggabungkan dan menstandarisasi fitur.
Terus selanjutnya juga ada Keyman's clustering terlebih dahulu. Keyman's clustering kita, ini menampilkan tabel food name, kategori dan prediksinya. Terus setelah itu lanjut ke metode Elboy method, yaitu menemukan K optimal. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwasanya grafik menunjukkan penurunan tajam pada K2 sampai K4. Yes, K2 sampai K4 ini penurunan begitu tajam sampai halnya ke K8. Nah, titik elbow-nya itu di K4 ini. 591, berapa? K4 604,84. Di situ titik elbow-nya. Terus setelah itu ini PCA explain variance. Setelah itu menampilkan visualisasi clustering Keyman's dengan PCA. Nah, di sini dari hasil visual PCA ini cluster 0 atau berwarna ungu ini merupakan makanan atau olahan kue, teman-teman. Nah, untuk yang berwarna biru ini merupakan buah-buahan high vitamin C. Dan untuk cluster 2 yang berwarna hijau ini merupakan atau bermakna produk grains atau snack. Nah, terlihat lebih banyak ya yang hijau. Terus untuk yang kuning ini buah atau sayur dari yang rendah kalori seperti itu. Nah, di sini terjadi adanya overlap ya antara klasternya yang sesuai dengan silhouette score yang cukup. Oke, nah ini ada karakteristik nutrisi per cluster. Saya juga menjelaskan pada bagian itu. Jadi implementasi saya ini sudah jalan dan saya dapat mengambil kesimpulannya bahwasanya Keyman's clustering berhasil mengelompokkan 200 makanan ke dalam 4 cluster dengan karakteristik yang berbeda. Ya. Benar sekali. Dengan metode Elboy method tadi merupakan salah satu metode yang efektif ya untuk menemukan K sama dengan 4 sebagai jumlah cluster yang optimal. Sini. Untuk silhouette score-nya ada 0,4493 dan PCA berhasil mereduksi 6 dimensi menjadi 2 dimensi dengan mempertimbangkan 6 variance. Nah, ini ada spline variance ratio ada 0, PCA 1 dan PCA 2. Totalnya varian spline 0,6046. Hasil dari clustering dapat diaplikasikan untuk sistem rekomendasi makanan, perencanaan diet, serta analisis kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak dari presentasi saya mengenai implementasi Keyman's clustering dan prinsipal komponen analisis pada food nutrition data menggunakan Apache Spark Machine Learning. Penelitian ini menunjukkan bahwa unsupervised learning dengan Spark Machine Learning dapat digunakan untuk pengelompokan makanan berdasarkan profil nutrisi secara efektif. Hasil clustering ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi kesehatan dan sistem rekomendasi makanan yang lebih profesional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.